Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang ketemu kita pagi hari ini melalui renungan pagi hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kita senantiasa. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta, di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, melalui ayat yang kita baca pagi hari ini, kita masih akan berbicara tentang jangan mudah putus asa. Dalam kondisi sekarang, orang akan mudah putus asa jika dia tidak dapat maksudnya mengelola keadaan atau situasi, kondisi, pergumulan, persoalan yang ada. Itu akan mudah menyebabkan kita putus asa. Tetapi ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita supaya kita jangan mudah putus asa, jangan menjadi lelah dan putus asa. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Putus asa berarti tidak mempunyai harapan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan sampai kita putus asa, atau jangan sampai kita hilang harapan atau tidak mempunyai pengharapan lagi. Karena sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita dikatakan tidak mudah putus asa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita semuanya tidak mudah putus asa, supaya kita jangan mudah putus asa. Bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih supaya jangan mudah putus asa? Kemarin saya sudah katakan yang pertama yang harus kita lakukan supaya jangan mudah putus asa sebelum-sebelumnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingat senantiasa akan Tuhan. Jadi ini yang harus kita hadapi. Ingat akan Tuhan senantiasa. Saat kita menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupan ini, orang akan mudah putus asa dalam kehidupannya kalau dia tidak mengingat Tuhan. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, maka apa yang terjadi? Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan mudah putus asa. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita semua tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupan, menghadapi persoalan, pergumulan, situasi dan kondisi yang berbagai macam di hadapan kita yang kita hadapi. Bagaimana supaya kita tidak sampai putus asa, jangan mudah putus asa? Yang pertama, ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita tidak mudah putus asa, yang kedua adalah mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta kanan tahta Allah, dikatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita tidak mudah putus asa dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, ingat akan Tuhan. Yang kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi mengajar kita bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi sadar atau tidak sadar, kehidupan kita ini yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat.
Jadi sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat, cara kita memandang. Jadi setiap hari karena kita punya panca indera, salah satunya mata. Jadi apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi hidup kita. Karena itu marilah kita menjaga penglihatan kita. Kita menjaga pandangan kita dengan cara apa? Mengarahkan mata kita, mengarahkan pandangan kita untuk tetap tertuju kepada Yesus. Jangan sampai mata kita terarah kepada yang lain. Tetapi dikatakan di dalam Ibrani tadi, kita harus mengarahkan mata kita tetap tertuju kepada Yesus, supaya kita tidak mudah menjadi lelah dan putus asa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana ya, mengapa begitu penting bagi kita sebagai orang percaya untuk menjaga mata kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan? Mengapa kita penting untuk tetap mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan, sebabnya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka dikatakan kita tidak akan mudah putus asa. Akibatnya apa yang terjadi? Yang pertama itu, mengapa kita harus menjaga mata kita? Yang pertama itu supaya apa? Supaya kita sadar kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan, kita akan menjadi putus asa. Jadi kalau mata kita nggak arahkan kepada Tuhan, kemungkinan besar kita akan mudah untuk putus asa. Dan akibatnya apa yang terjadi dalam hidup kita? Hidup kita akan dipenuhi oleh kecemasan. Hidup kita akan dipenuhi oleh ketakutan. Karena apa? Karena mata kita tertuju kepada yang lain selain kepada Tuhan. Sebab dikatakan sebagai contoh di dalam 1 Samuel 17 ayat 4-11. 1 Samuel 17 ayat 4-11 dikatakan begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu dikatakan 5.000 sikal tembaga. Dia memakai dikatakan penutup kaki dari tembaga juga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dikatakan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dikatakan. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan dikatakan seorang pembawa perisai berjalan di depan dia. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku, dikatakan seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku, dikatakan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kamu berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita. Apapun masalah pergumulan, seberat apapun kondisi yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, hati-hati dengan mata kita. Kita lihat bangsa Israel saat itu, ketika mereka diperhadapkan dengan Goliat, apa yang terjadi dikatakan? Itu mata mereka melihat, oh begitu tingginya orang ini, begitu perkasanya orang ini, begitu terlatihnya, begitu luar biasanya orang ini. Sehingga apa yang terjadi? Permasalahan ini, pergumulan ini begitu berat. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan mereka menjadi cemas dan sangat ketakutan. Jadi hati-hati dengan mata kita. Kita harus jaga karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi kondisi kita. Semakin kita arahkan hidup kita ke persoalan, ke pergumulan yang berat, maka kita akan semakin cemas, kita akan semakin takut. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Jadi yang harus kita lakukan adalah, mengapa penting mata tertuju kepada Yesus? Karena apa? Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mudah, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah hidup dalam kecemasan. Kita tidak akan mudah dalam ketakutan. Karena kita tahu hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Seperti yang di dalam 1 Samuel 17 ayat 45-47 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa
Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa? Yang pertama, ingat akan Tuhan. Yang kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Ingat, kita harus jaga mata kita. Karena apa? Mata kita itu, apa yang kita lihat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apapun masalah, pergumulan, persoalan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih, sebagai hamba Tuhan kami ingatkan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mata kita kepada Tuhan, supaya kita tidak dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan, dikuasai kecemasan dan ketakutan. Tetapi kita tahu hidup kita ini di tangan dan ditentukan oleh Tuhan. Sama seperti Daud katakan, di tangan Tuhanlah pertempuran, di tangan Tuhanlah kemenangan, dan Ia akan berikan kemenangan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami jangan mudah putus asa. Dengan cara kami ingat akan Tuhan, lalu mata kami tertuju kepada Tuhan. Mata sangat mempengaruhi keadaan hidup kami, khususnya ketika menghadapi pergumulan persoalan yang berat, secara khusus akibat dari pandemi 19 ini Tuhan, COVID ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada pertolongan dalam Engkau, ada kuasa dalam Engkau Tuhan. Biarlah mata kami tidak tertuju kepada dampak yang diakibatkan oleh masalah pergumulan persoalan yang ada Tuhan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus segala kecemasan dan ketakutan kami percayakan, serahkan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan masalah pergumulan yang ada, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, semua jajaran yang memerintah, hikmat Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan menyertai mereka. Beri mereka tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, khususnya para dokter Tuhan, para perawat yang Tuhan Yesus yang sedang mengobati para pasien yang terpapar virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa saat ini kesehatan-Mu menyertai mereka. Berkati umat Tuhan, anak Tuhan dimanapun berada Tuhan, khususnya bangsa ini yang sedang mengadakan vaksin Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan efektif Tuhan Yesus untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Dan kami berdoa secara khusus buat umat Tuhan, darah Yesus balut bungkus mereka, bilur Yesus Tuhan Yesus menyembuhkan, menguatkan mereka Tuhan. Secara khusus buat jemaat JSS Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita, kasih Tuhan menyertai mereka dalam rumah tangga, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau arahkan mata kami untuk tetap tertuju kepada Engkau sepanjang hari ini. Karena kami tahu hidup kami di tangan Engkau, hidup kami ditentukan oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa